Segera buang jika Anda menemukan benda-benda berikut ini di sekitar rumah Anda. Sebab inilah benda-benda yang paling sering dijadikan perantara santet atau guna-guna. Sebelum saya sebutkan apa saja bendanya, terlebih dulu saya ucapkan salam rahayu. Semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari niat jahat orang. Termasuk dalam benda-benda yang paling sering dijadikan perantara santet atau guna-guna, yang pertama adalah kembang alias bunga. Entah kembang setaman atau kembang telon. Entah Anda temukan di halaman, di depan rumah, bahkan dilempar ke dalam rumah lewat jendela. Lebih baik segera dibuang. Kedua, beras kuning. Terutama kalau Anda menemukannya di tempat usaha, sebab biasanya ditujukan biar usaha Anda bangkrut. Ketiga, tanah kuburan. Bagaimana caranya kita tahu bahwa itu tanah kuburan dan bukan tanah pekarangan dari halaman kita? Apa bedanya? Bedanya, tanah ini berbau busuk. Karena tanah kuburan yang dijadikan perantara santet biasanya dicampur dengan kotoran atau darah binatang. Keempat, kepala hewan. Paling seringnya adalah ayam, tapi kadang digunakan juga kucing atau burung gagak. Kadang kepalanya saja, tapi kadang utuh beserta badannya. Kalaupun utuh, maka hewannya ini sudah dibunuh dengan cara digorok di bagian leher. Kelima, paku dan jarum jahit. Keenam, rambut. Biasanya kalau pakai media rambut, yang terjadi adalah penghuni rumah jadi tidak kerasan dan sering sakit kepala. Ketujuh, telur ayam kampung. Umumnya menjadikan suasana rumah jadi terasa panas, dan ada anggota keluarga yang mengalami sakit di bagian perut. Terakhir adalah kain mori, terutama kain mori yang diberi 3 ikatan. Kalau ketemu di halaman atau di lingkungan rumah Anda, maka sebaiknya lekas dibuang. Benda-benda ini, meskipun terlihat remeh dan sepele, tapi seringkali membawa efek buruk yang tidak sepele. Karena sudah dimantrai sebelumnya untuk merusak rumah tangga, menutup usaha, atau bahkan menyebabkan sakit bagi korbannya. Jika benda-benda ini berhasil Anda temukan sebelum gejala muncul, maka biasanya cukup dibuang dan dibersihkan saja sudah cukup. Namun jika gejala sudah terlanjur ada, entah itu gejala sakit, cekcok dengan pasangan, atau usaha jadi sepi, maka dibersihkan saja tidak cukup. Ibaratnya sudah kena. Sehingga solusinya Anda perlu melakukan ruatan. Ruatan ini bisa dilakukan jarak jauh dengan media garam yang disebut garam pengeruat. Caranya, kita ritualkan dulu garamnya sesuai nama dan tanggal lahir Anda. Kita tujukan sebagai media untuk menghilangkan pengaruh gaib yang ada. Kemudian setelah selesai, garam kita kirimkan. Kalau sudah Anda terima, campurkanlah garam dengan air. Lalu gunakan untuk mandi dan percikkan juga ke sekeliling rumah. Ini tujuannya untuk menghilangkan hawa buruk maupun energi negatif yang dikirimkan orang, agar tidak semakin membawa keburukan. Untuk mendapatkan garam pengeruat, segera hubungi nomor yang tertera. Karena garam ini memang baru akan kita ritualkan sesuai permintaan Anda. Sebagai pelengkap, akan kita bonuskan juga jimat raja pagar gaib. Jadi setelah dibersihkan, dipagari juga, biar serangan ilmu hitam bisa ditangkal. Semoga dapat membantu membersihkan pengaruh buruk yang ada dan dijauhkan dari niat jahat orang untuk kedepannya. Nyatanya, meskipun kita sudah berusaha baik jadi orang, tapi selalu ada saja yang merasa kurang suka. Dan yang kurang suka kadang tega menggunakan segala cara. Maka inilah yang perlu kita lakukan untuk melindungi diri dan keluarga. Sampai di sini cukup sekian dari saya. Semoga berkah dan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.